Shalom adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kakak Fedora yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu secara virtual. Adik-adik, Kakak Fedora ajak kita semua untuk menyiapkan hati, pikiran, serta pendengaran kita. Duduk dengan manis dan tenang, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Penyembahan dari buku nyanyian Balak Selamatan nomor 6. Kalau kulihat karya tangan Tuhan, sekalian alam yang Tuhan telah jadikan. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Kalau kulihat karya tangan Tuhan, sekalian alam yang Kau telah jadikan, tiap makhluk dalam kejadian mulia yang Kau pimpin dengan kecintaan, maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia Allahku. 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 Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kesetiaan Tuhan sehingga kami boleh dalam keadaan sehat pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan telah jadikan kami boleh berkumpul dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu di hari ini. Bapa, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat ya untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Satu pujian, kita bangkit berdiri, kita katakan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 sungguh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 sungguh indah. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan setelah menyanyikan satu penyembahan yang katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kakak Kadet Ratno akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada saat ini karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami akan dengarkan akan menolong kami untuk memahami kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mau persiapkan hati kami mau persiapkan hidup kami untuk menerima berkat dari cerita firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu Korops Polonia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang Kakak Kadet Ratno ambil dari Alkitab yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kisahnya menceritakan tentang Rasul Paulus yang terdampar di salah satu pulau. Nama pulaunya adalah Pulau Malta. Nah adik-adik, di pulau itu penduduknya sangat ramah kepada Rasul Paulus dan orang-orang yang bersama Rasul Paulus. Malam itu hujan sangat deras dan hawanya sangat dingin. Akhirnya penduduk Pulau Malta menyalakan api yang besar agar Rasul Paulus dan orang-orang yang bersamanya tidak kedinginan. Ada kisah yang menarik. Waktu apinya sudah mulai bernyala, ketika Rasul Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, tiba-tiba keluarlah seekor ular beludak. Ia menggigit tangan Rasul Paulus. Waktu orang-orang di Pulau Malta melihat itu, mereka menyangka bahwa Rasul Paulus akan mati karena ular itu sangat berbisa. Apa yang terjadi? Apakah Rasul Paulus mati karena digigit oleh ular? Ternyata adik-adik, Rasul Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, membuang ular itu ke dalam api. Ternyata tangan Rasul Paulus tidak sakit sama sekali, tidak terluka sama sekali. Apakah ini karena Rasul Paulus hebat? Tidak, karena Rasul Paulus disertai oleh Tuhan Yesus. Inilah inti dari cerita pada saat ini. Tuhan Yesus menyertai dimanapun Rasul Paulus berada. Bahkan waktu ular menggigit Rasul Paulus di Pulau Malta. Nah adik-adik, dari cerita ini kita diajarkan bahwa kita tidak boleh takut dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita percaya menyertai kita. Ia menjaga kita. Ia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Dan di Pulau Malta, Rasul Paulus menjadi saksi Tuhan bahwa ia adalah hamba Tuhan yang dijaga dan disertai oleh Tuhan Yesus. Kakak Kadet Ratno percaya bahwa siapapun yang mendengarkan cerita ini, mulai saat ini kita tidak boleh takut lagi, karena kita disertai oleh Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi.
yang selalu hadir dimanapun kita berada. Ia menyertai kita, Ia menjaga kita kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami diajarkan bahwa kami tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami kerjakan, kami disertai oleh Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang maha hadir. Dan kami mulai sekarang tidak akan takut lagi, karena kami disertai oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami selama-lamanya. Amin.